Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, terima kasih tetap bersama Bapak Alifa di kanal ini untuk mendengarkan sharing dari saya. Nah, kali ini saya akan fokus pada kemandirian dia ya. Jadi ketika kecil ya, artinya di usia-usia sampai 4 tahun ya, jadi memang ini susah sekali ya mengajari bagaimana dia harus sikat gigi ya. Sikat gigi itu sebetulnya kita sudah ngajari ya, gini-gini. Jadi artinya giginya harus begini, terus mulutnya harus terbuka, kemudian harus sik-sik itu sulitnya bukan main ya, sulit ya. Jadi sulit sekali, dia pasti cenderung untuk mengunyah-ngunyah dari sikat gigi ini. Jadi dia hampir cepat ganti sikat gigi ya. Jadi sikat gigi ini cepat aus, kemudian jeprak kalau orang Jawa ya. Jadi sudah rusak, jadi baru berapa minggu rusak. Jadi untuk sikat gigi ini kami sering berikan. Kenapa? Karena memang kami sudah mengajari berkali-kali untuk sikat gigi itu susah. Sikat gigi yang benar bagaimana? Jadi kadang-kadang sampai saya sikatin sendiri ya, saya sikatin sendiri giginya. Jadi walaupun ini mulutnya dicangap itu susah juga, dia cenderung gini. Jadi susah. Memang ini satu hal yang susah bagi saya untuk belajar sikat gigi ya. Kemudian bagaimana dia belajar memakai baju ya. Memakai baju ini awalnya juga susah, ibunya ini yang biasanya memakai baju ya. Yang paling susah itu mungkin ya ini, pakai baju yang berkancing. Ini pasti dia menyimpang ya, tidak simetri dan biasanya menceng gitu ya, menceng. Jadi ini biasanya istilahnya panjang sebelah gitu ya, pasti begitu. Jadi itu yang sering terjadi kalau pakai baju. Dan ini kami ajari terus, dan memang cukup lama ya kalau belajar pakai baju itu bagaimana, itu memang harus telaten. Kalau nggak telaten ya nggak akan bisa pakai baju gitu ya. Sampai pada akhirnya dia bisa pakai baju sendiri ya. Cuman memang dari sisi kerapian ini sampai sekarang pun nggak bisa rapi-rapi serapi orang-orang normal. Harus kalau bersolek atau menata baju itu bisa bagus gitu ya, dia nggak bisa ya. Kemudian kemudian untuk bersepatu, bersepatu ini juga agak lama ya, walaupun cuma memakai sepatu ya. Kalau orang normal mungkin memakai sepatu secara naluriah langsung cepet ya, ini susah ya, susah dia. Susahnya mungkin pertama, apalagi kalau ada sepatu yang bertali ya, ini makanya kami hindari sepatu yang bertali. Jadi sepatunya dia nggak ada yang bertali, kalaupun bertali, tali yang mati itu ya, jadi hanya sekedar aksesoris gitu ya. Nah, bersepatu ini sering terjadi dia tuh memakainya kebalik ya, dan dia nggak merasakan enak atau tidak, pokoknya selesai ya. Ketika kita tidak ngecek ya, akhirnya kemanapun ya sepatunya kebalik. Itu sering terjadi. Makanya saat itu kita ya harus selalu ngecek ya. Oke, kita ajari mandiri untuk bersepatu sendiri, tetapi harus sering ngecek kita apakah sudah betul gitu ya. Termasuk tadi ya memakai baju dan sebagainya. Kemudian termasuk memakai jilbab. Memakai jilbab ini juga susah ya, susah. Walaupun jilbabnya sudah jadi, itu juga kadang-kadang mengalami kesulitan ya. Tidak pas, itu tidak rapi, jadi kadang mencelek sana mencelek sini, dan dia nggak merasakan ini sudah bagus belum. Jadi secara rasa estetika ini dia sangat kurang ya, sangat kurang. Itu kekurangannya, tapi kami terus ngajari ya. Jadi kalau ke sekolah itu pasti pakai jilbab yang sudah jadi ya, yang berbahan cenderung agak kayak kaos gitu ya. Nah, itu karena kalau pakai yang segi 4 itu, ibu biasanya dari rumah bagus ya, tapi nanti sampai di rumah itu sudah mencelek sana mencelek sini, nggak karu-karuan. Kalau di sekolah juga nggak ada yang care, yang membetulkan nggak ada. Jadi untuk di SMK ini nggak ada ya, karena dipandang sudah dewasa ya.
Tapi kalau yang di SMP itu masih ada yang care ya, yang mungkin guru yang tahu itu kadang betulin, tapi kadang juga tidak peduli gitu ya. Jadi itulah yang terjadi. Artinya latihan untuk mandiri ini juga memang butuh waktu ya. Kemudian apa? Satu lagi, karena dia perempuan ini kan ada masa pubertas atau menstruasi ya. Dia menstruasi pada saat kelas 5 SD ya, kelas 5 SD. Dan dia menerima itu ya, tidak canggung-canggung atau bagaimana ya. Tidak nangis atau tidak, responnya alhamdulillah tidak ada masalah ya, baik ya. Cuman memang memakai apa istilahnya? Pembalut ya, pembalut. Mohon maaf ini vulgar tapi penting sekali buat saudara-saudaraku ya. Jadi memakai pembalut ini memang belum bisa ya. Jadi pasti membutuhkan ibunya untuk ngajari ya, termasuk memasangkan. Nah sekarang ini mungkin masih sudah bisa ketika sudah dipasangkan di celananya, di ibunya dia tinggal memakai, itu bisa ya. Ini yang paling apa ya? Paling saya nggak bisa, paling nggak suka ketika pas ibunya pergi ya. Dia di rumah pas menstruasi dan harus ganti pembalut, itu yang saya bingung. Ini gimana caranya? Ya pernah diajarin ibunya, cuma saya nggak perhatian. Ini ya nggak karu-karuan gitu ya. Saya bisa memakaikan, artinya memang peran saya sebagai bapak itu ya tetap saja harus mau ya melakukan itu kan ketika ibunya tidak di rumah. Jadi memang ya apapun kita lakukan, jadi rasanya itu bukan sesuatu gitu ya. Jadi itu mungkin beberapa kemandirian dia ya. Kalau untuk makan ini insya Allah sudah bisa mandiri ya, makan, mandi awal-awal juga demikian. Kalau mandi ini dia suka ngabisin apa? Sabun dan odol ya. Odolnya itu sampai berlepotan banyak. Kemudian sabun itu hampir berapa hari sekali itu harus ganti ya, sabun mandi cair itu. Wah, karena memang luar biasa, tidak bisa agak susah ya dikendalikan. Kita sudah ngarahkan sabunnya sedikit, tapi tetap banyak. Wah, sebetulnya sudah diajarin ibu saat dimandiin, kadang-kadang dimandiin ya. Karena kadang kita melihat, oh kok masih kurang bersih, tapi tetap kita ajari untuk mandiri sendiri. Nah ini ya, mandi itu pasti ngabisin sabun, odol, dan kadang-kadang nggak bersihnya katakanlah di kakunya masih banyak sabunnya sehingga busik gitu ya, kakinya malah jadi kotor gitu ya. Nah kemudian bagaimana kalau BAB? Nah saat BAB ini awalnya saya tidak tega kalau BAB itu dibersihin dia sendiri, tapi ibunya ngajari. Jadi seorang ibu ini biasanya lebih ngajari, lebih memandirikan dibanding ayahnya ya. Kalau ayahnya ini atau bapaknya ini cenderung khawatir, cenderung tidak tega dan sebagainya, tolong dicebokin gitu ya. Tetapi lama-kelamaan mungkin ibunya ya diajarin gitu. Kalau nggak diajarin nanti kapan bisa? Akhirnya saya juga harus mau, oke lah diajarin. Akhirnya dia diajarin bagaimana cara nyemprot, membersihkan. Akhirnya sampai saat ini pun bisa BAB sendiri ya. Artinya bisa membersihkan BAB-nya dan membersihkan kotoran yang ada di tubuhnya dan seterusnya ya. Justru dia tuh suka apa ya, menghabiskan air. Jadi kadang ini sudah disemprot, ini masih disemprot lagi, diguyur lagi dan seterusnya. Jadi lebih apa? Lebih ingin bersih lagi gitu ya. Itu ya. Jadi kekhawatiran kita sebagai orang tua itu memang perlu kita eliminasi ya. Sehingga mungkin anak ini bisa menjadi mandiri, dan saya pun ini masih belajar sedikit demi sedikit, karena tidak bisa langsung begini ya, kayak membalikkan telapak tangan cepat seperti anak normal dan secara naluri mungkin cepat. Nah ini mungkin spesial buat dia ya, jadi memang kita harus telaten dan rajin, sabar. Itu mungkin pengalaman kami untuk kemandirian putri kami. Terima kasih, semoga semua tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.